Halo teman-teman semua, para kolega, dosen-dosen, eee, tenaga kependidikan atau akan saya sebutkan Tendik. Saya Lina Salim. Eee, Salam sejahtera dan bagi yang berpuasa, selamat berpuasa. Pada presentasi ini, judul presentasi saya adalah Atmajaya as Excellent Benchmark. Dan seperti kita tahu, Atmajaya itu sudah berdiri sejak 1 Juni 1960 dan itu dalam 2 bulan lagi dia akan berusia 63 tahun ya. Kita tahu Atmajaya itu sangat berhasil dalam berbagai hal, misalnya dalam sistem pendidikan dengan kualitas proses dan outcome pembelajaran yang baik. Juga Atmajaya selalu berpihak pada kaum lemah dengan selalu memperhatikan masalah peningkatan kualitas hidup bagi masyarakat di berbagai daerah tertinggal. Dan Atmajaya juga sering sekali mengadakan forum publik terkait dengan kerukunan beragama. Keberhasilan Atmajaya lainnya yang kita dapat jadikan sebagai benchmark itu adalah peningkatan kesadaran manusia untuk berinteraksi dengan lingkungan dan itu berpedoman dengan unsur-unsur budaya. Lalu keberhasilan lainnya yang kita bisa jadikan sebagai benchmark adalah Atmajaya itu sangat terkenal di Jabodetabek terutama karena sebagai perguruan tinggi Katolik. Atmajaya menjadi sebuah institusi pendidikan yang sangat diperhitungkan. Siapa yang nggak kenal Atmajaya? Siapa yang nggak kenal alumni Atmajaya yang dipercaya kualitasnya? Ini adalah merupakan slogan yang paling terkenal dan sering sekali diucapkan oleh banyak orang, terutama yang lulusan Atmajaya. Jadi boleh dikatakan hampir semua orang yang ingin bergabung di Atmajaya karena merasa bahwa Atmajaya adalah memberikan proses pembelajaran yang terbaik. Hal ini terutama bagi dosen ya. Kalau dosen bisa menjadi dosen honorer, dia akan merasa senang sekali walaupun mungkin imbalannya nggak besar. Kenapa? Kalau dia sudah menjadi dosen honorer di Atmajaya, biasanya dia akan menjadi dosen yang diperhitungkan di luar Atmajaya. Nah, sekarang gimana arah pendidikan masa mendatang? Kita harus memperhatikan 5 hal, yaitu yang pertama adalah kita harus memperhatikan ancaman dari sesama rival free yang sama ya. Jadi penyelenggara pendidikan yang lainnya yang berasal dari sesama universitas, akademi, institut atau sekolah tinggi dalam dan luar negeri. Kekuatan dari para pembeli. Pembeli ini di sini siapa sih? Pembeli ini adalah para perusahaan. Jadi kita mesti kita harus mengetahui mengenai keinginan daripada dunia kerja sebagai pembeli. Jadi sebagai sebuah university, Atmajaya dituntut untuk bisa memiliki daya tawar yang lebih tinggi atau paling tidak seimbang agar para lulusannya itu mampu diserap pasar tenaga kerja dengan baik. Supplier, ternyata supplier daripada Atmajaya itu adalah para pengguna, yaitu para orang tua, mahasiswa, dan calon mahasiswa. Di mana kita memberikan pendidikan yang mampu menyesuaikan diri dengan kemampuan daripada sosial ekonomi masyarakat dan tidak berorientasi pada kapitalisasi. Kekuatan pemasok lainnya itu adalah dari para donatur. Kita Atmajaya harus bisa menjalin komitmen jangka panjangnya. Nah, hal yang keempat itu adalah ancaman dari mudahnya masuknya para pesaing baru ya atau pemain baru dalam industri pendidikan tinggi. Misalnya aturan pemerintah yang memperbolehkan perguruan tinggi swasta luar negeri mempunyai cabang di Jakarta atau di Indonesia. Dan saingan kita juga adalah perguruan tinggi negeri yang melakukan pembelajaran di luar kampus induknya. Yang terakhir itu adalah produk substitusi atau pengganti. COVID-19 itu mengakibatkan kita melakukan pembelajaran secara daring atau online atau PJJ atau menuju pembelajaran jarak jauh. Program-program pendidikan dan pelatihan di tempat kerja, on-site, on-the-job training, pendidikan vokasi, kursus-kursus singkat atau short course yang bersifat non-formal dan berbagai sertifikasi keterampilan menjadi pilihan selain masuk ke dalam Atmajaya. Arah pendidikan masa mendatang itu harus dilihat dari 4 hal, yaitu belajar bisa di mana saja. Makanya ada MBKM, PSDU, dan PJJ. Lalu kita bisa menggantikan bahwa pembelajaran itu harus bersifat aktif ya. Dan diberikanlah juga pembelajaran yang bersifat soft skill. Lalu diharapkan kita memberikan quiz-quiz atau juga exams atau ujian-ujian yang bersifat
sertifikasi, tidak hanya yang bersifat theoretical. Oleh karenanya Atmajaya harus ngapain? Perlu fleksibel, dinamis, cerdas, adaptif, dan tangguh. Juga adalah penciptaan program kolaborasi win-win. Ini yaitu artinya UAJ menjadi atau Atmajaya menjadi benchmark bagi perguruan tinggi lainnya. Usulan struktur organisasinya adalah 2 wakil rektor bidang akademik dan kemahasiswaan, dan wakil rektor kerjasama, inovasi, dan bisnis. Kami mengusulkan mengenai direktur keuangan dan direktur SDM, ada 2 direktur, tapi itu berasal dari praktisi. Jadi mereka benar-benar menguasai apa yang mereka kerjakan. Lalu yang paling penting lagi adalah kita harus punya lembaga penjaminan mutu serta unit penjaminan mutu di tingkat fakultas dan LPPM atau lembaga penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Hal yang penting lainnya menjadi prioritas itu mempunyai biro admisi yang digital, biro admisi yang cekatan, terampil, adaptif ya. Kalau enggak kita akan mengalami persaingan yang luar biasa dari perguruan tinggi lainnya yang menggunakan strategi pemasaran yang sangat luar biasa. Usul saya adalah kita mempunyai sebuah biro yang khusus menangani pengembangan karir dan alumni, bukan dicampur dengan biro yang mengatasi atau menangani strategi kemahasiswaan tentang mahasiswa. Kenapa? Karena alumni ini penting banget. Alumni adalah boleh dikatakan kalau mereka bisa kembali ke universitas untuk membantu mempromosikan universitas dan membantu dalam hal keuangan, ini akan sangat baik ya. Program kerja saya adalah saya akan menyiapkan mengenai promotion campaign yang sustainable, artinya yang terus-menerus dan tidak cuma stop di situ. Dan kita akan menekankan mengenai KUPP serta Social Entrepreneur University. Lalu di dalam kampanye ini akan ada penguatan Atmajaya brand image ya, dengan membangun dan menjalin hubungan yang baik. Karena terus terang brand image yang kuat dan brand image yang bisa diterima oleh masyarakat itu akan menimbulkan brand awareness yang tinggi sekali. Bagian bidang pemasaran itu adalah untuk peningkatan jumlah mahasiswa. Kita harus melakukan revisit ya kepada kepala sekolah, SMA negeri, SMA negeri swasta dan lainnya. Lalu jangan lupa strategi promosi. Strategi promosi yang paling ampuh adalah dengan pemberian beasiswa kepada para guru atau kepala sekolah untuk melanjutkan kuliah di S2. Kenapa? Karena guru itu menjadi orang yang bisa mempromosikan Atmajaya secara langsung karena dia berinteraksi secara langsung dengan para siswa. Lalu kemudian berikan potongan kuliah, uang kuliah ya. Karena ini menjadi sebuah kebanggaan bagi mahasiswa yang memperolehnya. Walaupun dia orang kaya sekalipun, tapi kalau dia memperoleh semacam potongan uang kuliah karena dia cerdas, karena dia rajin, itu merupakan sebuah kebanggaan bagi seorang mahasiswa. Libatkan semua unit untuk melakukan promosi ke SMA. Lalu kita perlu unit yang harus gesit, cekatan, tinggi tingkat responnya. Karena ini menjadi sebuah keluhan yang cukup banyak ya. Lalu kita membuat preparation class untuk SMA atau SMK. Lalu kita menjual pasar S2 atau master kepada captive market kita yaitu masih mahasiswa S1 kita ya. Lalu kemudian untuk TI ya atau teknologi informasi. Ini harus lebih diperkuat. Kenapa? Karena ini menjadi salah satu parameter untuk kita melakukan digitalisasi dan untuk melakukan dokumentasi, terutama terkait dengan akreditasi. Kita harus melakukan MONEF secara terus-menerus dan kita harus selalu mengecek bagaimana teknologi informatik kita ya, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan pasar atau tidak. Untuk SDM, nah ini penting banget. Nah, saya sarankan pembuatan human resource planning di setiap unit karya termasuk di fakultas ya, terutama untuk peningkatan guru besar dan rektor kepala. Juga kalau boleh untuk memperbanyak jumlah guru besar dan rektor kepala harus lakukan program mentoring ya. Dan ada lagi program yang harus kita lanjutkan, program kaderisasi pimpinan dengan program Atma Muda. Pengembangan karir kompetensi juga harus dengan ditunjang ada dosen-dosen melakukan sertifikasi termasuk tendik. Ya, ini adalah salah satu perspektif pertumbuhan dan juga pembelajaran. Kita harus mendorong semua aktivitas akademika untuk melakukan kegiatan yang bertaraf internasional, termasuk tendik. Ya, dan tendik bisa ikut sertifikasi internasional. Lalu bidang organisasi dan keuangan, kita menguatkan organisasi, yaitu untuk mencapai Atmajaya yang unggul sebagai benchmark. Penguatan lembaga LPM, karena ini penting sekali untuk kegiatan akreditasi nasional dan internasional. Kemudian
bidang organisasi dan keuangan masih kita harus melakukan atau memikirkan diversifikasi pendapatan. Artinya kita tidak bisa tergantung kepada uang kuliah mahasiswa. Ini harus dipikirkan bagaimana kita memanfaatkan prodi-prodi yang ada seperti hospitality. Mungkin mereka bisa menjadi IO kita, ya, IO di dalam sendiri, kemudian mereka dibayar dan mereka membayar kepada Atmajaya sebagai imbalan untuk penggunaan nama Atmajaya. Atau perpajakan untuk menjadi konsultan pajak bagi mahasiswa, ya. Kemudian memfasilitasi para dosen untuk mengikuti berbagai hibah. Memfasilitasi dosen ini sangat penting ya. Kenapa? Karena dosen itu kadang-kadang suka males ya, mikir ngapain sih ngikut-ngikut gini, pelaporannya susah. Tapi kalau memang kita memiliki bidang SDM terutama di fakultas yang kuat, itu akan mendorong si dosen untuk ngikutin hibah research, hibah PKM dan beasiswa terutama dari luar negeri, ya. Bidang akademik, nah ini harus kembangin kurikulum S1 yang bertaraf internasional. Khusus punya, kalau bisa kita mesisipkan beberapa mata kuliah, di mana mata kuliah itu nanti diikutkan dalam ujian sertifikasi dari BNSP. Kita selenggarakan kelas-kelas internasional untuk menarik mahasiswa asing, ini penting sekali. Dan kita menambah jumlah prodi yang bekerja sama dengan universitas luar negeri. Kita selenggarakan double atau joint degree. Peningkatan akreditasi setiap prodi, universitas, dan rumah sakit, kasih kesempatan bagi dosen muda untuk magang di perusahaan. Karena ini dikaitkan dengan Dudi ya. Kita tahu sekali bahwa Mr. Menteri itu menggalakkan mengenai dosen-dosen harus punya pengalaman di bidang di bidang praktek ya. Nah, bidang riset dan pengabdian masyarakat, kita tingkatkan kerjasama dengan industri, lalu tingkatkan kerjasama untuk kegiatan PKM, kita kerjasama juga dengan universitas di Indonesia dan luar negeri, untuk ngapain? Riset bareng. Oke. Nah, riset bareng ya, kita pastiin, kita ngelola UAJ. Nah, komitmen saya, ya kalau memang terpilih sih, memastikan semua kegiatan sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan strategi yang terdapat di RPJP. Mengelola UAJ dengan efektif, ya. Anggaran kita memikirkan cara memperoleh pendapatan lain, mengatur penggunaan surplus dan pemeliharaannya, memastikan bahwa semua program akademik yang dirancang sesuai dengan standar pemerintah Indonesia, dan mempromosikan Atmajaya. Kita bangun atmosfer yang kondusif untuk semua pihak, merangkul dan mengikutsertakan para alumni. Ini penting banget ya, terutama untuk alumni, membangun dan menjalin serta memperluas jejaring ya. Kemudian kalau saya nggak terpilih gimana nih? Nggak apa-apa, itu biasa. Apalagi di sebuah university, dan itu adalah yang penting adalah kami akan tetap memberikan kontribusi yang terbaik agar supaya UAJ tetap menjadi benchmark. Benchmark itu tidak hanya dari kurikulum, tapi juga dari para dosen, dari teknik yang ramah dan lain-lain. Tentu dengan bantuan dari Tuhan ya. Oke. Itu aja. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Semoga Bapak Ibu mendapatkan inspirasi atau boleh menanyakan kepada kita untuk menanyakan pada kami melalui pansel dan lain-lain. Selamat, bye-bye. Sampai jumpa. Salam sehat selalu.